Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua dan juga istirahat hasil kita menghormati. Perkenalkan nama saya Widi Izan Dukungan dan saya tidak terlalu singkat izin memaparkan hasil review artikel pada hari ini. Apa itu artikel? Artikel itu merupakan salah satu media utama untuk menyebarkan pengetahuan, hasil penelitian maupun gagasan konseptual. Selanjutnya ada review artikel. Review artikel itu merupakan salah satu bentuk karya ilmiah di mana dalam KBBI berarti ulasan, tinjauan atau research yang merujuk pada tindakan memeriksa atau meninjau ulang suatu objek atau karya. Tulisan ilmiah review artikel ini merupakan tulisan ilmiah yang menyajikan informasi kritis terhadap artikel penelitian yang sudah ada, membantu peneliti memahami perkembangan terbaru dan mengidentifikasi area penelitian yang masih perlu eksplorasi lebih lanjut. Selanjutnya ada jenis-jenis review artikel. Di sini ada 5. Yang pertama itu ada literatur review, systematic review, meta-analisis, scoping review, dan yang terakhir ada narrative review. Yang pertama, literatur review. Literatur review ini merupakan tulisan yang menyajikan gambaran umum mengenai suatu tema penelitian yang merangkum hasil, metode, teori yang digunakan, serta arah penelitian masa depan. Langkah-langkahnya itu yang pertama ada pengumpulan data, ada informasi, selanjutnya melakukan evaluasi data, teori, informasi atau hasil penelitian, dan yang terakhir menganalisa hasil publikasi seperti buku, artikel penelitian, atau yang lain terkait dengan pertanyaan penelitian yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya ada systematic review. Systematic review ini mempunyai kriteria di mana penelaahan terhadap artikel dilaksanakan secara terstruktur dan terencana. Tujuan systematic review antara lain menjawab pertanyaan secara spesifik, relevan, dan terfokus. Adapun langkah-langkahnya itu yang pertama adalah mendefinisikan tujuan dari review dan menetapkan tipe dari evidence yang akan membantu menjawab tujuan review. Selanjutnya pencarian literaturnya, kemudian dinilai studinya, dan mengkombinasikan hasil serta menetapkan hasil. Adapun macam-macam systematic review itu yang pertama ada rapid evidence assessment review, ada user involvement, serta mixed method. Kemudian ada meta-analisis. Meta-analisis ini dibedakan menjadi meta-analisis randomized control trial atau uji klinik acak terkendali, dan meta-analisis studi epidemiologi seperti studi kasus kontrol. Adapun langkah-langkahnya yang pertama, pendekatan statistik yang menggabungkan data yang didapat dari review sistematik. Yang kedua, setiap meta-analisis itu perlu didasarkan review sistematik, meskipun tidak semua review sistematik dapat dilakukan meta-analisis. Selanjutnya ada scoping review. Scoping review ini memiliki tujuan untuk memetakan literatur, menggali informasi mengenai aktivitas penelitian terkait topik yang diteliti, dan juga menginvestigasi adanya permasalahan atau kesenjangan dalam area riset yang akan diteliti. Adapun langkah-langkahnya yang pertama, mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan scoping review yang telah ada. Selanjutnya mengidentifikasi artikel yang relevan, menyeleksi artikel, data sampling, dan yang terakhir penyajian data atau hasil diskusi serta kesimpulan. Dan yang terakhir ada narrative review. Narrative review ini ditujukan untuk mengidentifikasi dan merangkum apa yang telah diterbitkan sebelumnya, guna menghindari duplikasi serta mencari bidang studi baru yang belum ditangani. Ada langkah-langkahnya itu ataupun urutannya. Yang pertama ada introduction atau pendahuluan, metode, hasil, dan yang terakhir ada diskusi. Dan yang kedua itu urutan kronologis atau ringkasan histori penelitian. Adapun untuk tujuan review artikel ini, yang pertama ada merangkum keadaan ilmu terkini, state of the art, sehingga pembaca dapat memahami perkembangan terbaru pada suatu bidang. Yang kedua ada mensintesis dan mengintegrasikan literatur untuk menemukan pola, kesamaan maupun perbedaan dari penelitian sebelumnya. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kesenjangan penelitian
penelitian riset juga yang belum banyak dieksplorasi sehingga dapat menjadi arah bagi penelitian selanjutnya. Adapun manfaat dari review artikel sendiri, yang pertama itu menunjukkan kepada publik mengenai kemanfaatan dari penelitian yang dilakukan serta menunjukkan kepada publik bagaimana penelitian yang akan dilakukan dapat mengatasi suatu kesenjangan atau memberikan kontribusi solusi atas suatu permasalahan. Dan yang kedua, mengembangkan suatu kerangka teori dan metodologi penelitian yang akan digunakan dalam suatu kegiatan ilmiah berupa penelitian. Berikut contoh review artikel. Ini untuk contoh meta analisis artikelnya. Pendahuluan, metode, dan lain sebagainya. Selanjutnya ini contoh dari sistematik metode review. Seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian ada mengenai literatur review-nya. Berikut supporting review. Dan yang terakhir adalah relatif literatur review. Sekian dari pemaparan hasil saya. Apabila teman-teman ada yang ditanyakan, itu silakan. Baik, aku izin bertanya, apa sih manfaat nyata dari menulis review artikel bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih Ari atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Menulis review artikel itu memiliki manfaat nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia karena membantu memperkaya literatur ilmiah nasional dengan rangkuman penelitian-penelitian terdahulu dan juga melalui review artikel ini peneliti dapat mengidentifikasi research gap atau kesenjangan penelitian yang belum banyak dieksplorasi sehingga dapat menjadi arah bagi penelitian baru yang lebih relevan dan kontekstual. Selain itu, review artikel juga membantu memperkuat dasar teori dan metodologi penelitian di Indonesia serta meningkatkan kualitas publikasi ilmiah dan mempercepat penyebaran pengetahuan di kalangan akademisi. Dengan begitu, review artikel berperan penting dalam membangun ekosistem riset yang lebih kritis, inovatif, serta berkelanjutan. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.